Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Duta dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali untuk Sena Kandungan di edisi tanggal 20 Januari 2021 pukul 5 sore dari kawasan Grasian Sidoluhur 2A Ponorogo. Ada di hari Rabu yang terpantau masih cukup mendung dari kawasan Sidoluhur untuk hari ini. Satapan rohani bersama beliau Kiai Haji Imam Saifuddin Farid. Kajian tafsir Al-Quran beliau dari pengasuh Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jataan Ponorogo. Untuk Rabu kemarin, beliau sudah membahas terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 7. Sobat Duta yang kurang lebih ayat 1 hingga 5 menekankan tentang identitas dari muttaqin dan mukminin. Kemudian ayat 6 hingga 7 membahas tentang orang kafir. Untuk hari ini, insya Allah beliau akan menerangkan masih surat Al-Baqarah untuk ayat 8 hingga 20. Pertanyaan bisa Anda sampaikan sore hari ini mulai pukul 17.30 hingga 17.45. Dan untuk santapan rohani di sore hari ini kepada beliau Bapak Kiai Haji Imam Saifuddin Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang saya hormati, baik yang di rumah maupun yang di studio, dalam kesempatan sore hari ini saya akan meneruskan pembahasan tentang tafsir surat Al-Baqarah dimulai ayat ke-8 diharapkan sampai ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi lan sangking sebagiane manusa. Wa minan nasi lan iku setengah sangking manusa man utawi enek wong yaqulu kang ngucap sapa man amanna billah ing lafal amanna billah. Amanna iman sapa ingsun billahi maring Gusti Allah wa bil yaumil akhir lan maring dina akhir. Senajan to ngucap sing kaya ngono iku sejatine wa ma hum lan ora ana utawi man iku bi mukminina wong-wong kang padha mukmin. Ngucap amanna billah wal yaumil akhir ning sejatine ora iman. Para miyarsa wonten ing studio, wonten ing dalem sedaya ingkang kawula hormati, wa minan nasi kala pembahasan ingkang sampun niku kados kala wonten ingkang matur bilih kula membahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 nerangake mengenai wong mukmin. Kasambung ayat 6 dan ayat 7. Dua ayat ini menerangkan tentang orang kafir. Lah mulai sak mangke ayat 8 wa minan nasi mayakul niki wau mangke sampai ayat 20 nerangake tentang wong munafik. Para miyarsa ingkang kawula hormati, ada yang namanya badik muqabalah. Salah satu gaya bahasa Al-Qur'an. Yen sakwise Allah ngendikake tentang swarga, njur disambung ngendikake tentang neraka atau sebaliknya.
Sakwise Allah ngendikaake tentang orang mukmin, nyur Allah ngendikaake tentang orang kafir. Niki salahnya satu gaya bahasa Al-Qur'an dari awal sampai akhir kados mekaten. Lah, sak mangke kita memasuki ayat 8 niki membahas tentang orang munafik. Tengriki tentang munafik dideskripsikan ialah ngomong iman yang Allah, iman yang dino akhir ning ora iman. Berarti antara ucapan dan yang ada di dalam hatinya menika tidak sesuai. Sebagian mufassir ngendikaake kok mung amanah billah wal yaumil akhir. Lah wong rukun iman niku kabeh ana 6. Onten sing ngendikaake senajan to iki disebut billahi wal yaumil akhir ning dianggap mewakili seluruh rukun iman yang 6. Niki suatu kaul. Ada wawasan lain, iya sengaja tentang iman kepada Rasul ora dioneake sebab wong munafik iki pancene gak seneng menyang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para miyarsa, para pendengar yang saya hormati, baik yang di studio maupun di rumah, kalau wau itulah ayat 8, kemudian berarti dengan ucapan sing kaya ngono iku karepe wong munafik yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu menipu Allah dan menipu orang mukmin. Tak bujuki Allah. Wong mukmin tak bujuki wae, nanging sejatine wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasmurun. Pada hakikatnya mereka menipu, membujuk dirinya sendiri. Sebab wong mukmin dingendikani dening Allah, "Hei Muhammad, wahai Rasul, wahai wong mukmin, iki wong munafik muni kaya ngene iki janjane sejatine gak ngono." Lah, Kanjeng Nabi sementara diam saja, ya melihat saja, berarti jane Kanjeng Nabi kaya-kaya iku diapusi dening wong munafik. Nabi tahu lah mereka merasa berhasil ing dalem menipu Kanjeng Nabi lan wong mukmin. Lah sejatine Kanjeng Nabi tidak tertipu. Wa ma yasmurun, mereka tidak merasa. Ayat lebih lanjut, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun. Fi qulubihim iku ing dalem pira-pira atine wong munafik maradun utawi penyakit. Ada penyakit hati di dalam hatinya orang munafik itu. Sebagian mufasir ngendikaake penyakit hati ini berupa syak, ragu-ragu. Orang ragu-ragu itu sakit. Lalu penyakit hati mufasir sanes ngendikaake dengki. Dalam hal kehidupan real pada masa Nabi, dengki nang Kanjeng Nabi. Para miyarsa yang saya hormati, dados sejatosipun Kanjeng Nabi hijrah, di Madinah itu ada yang kabilah lama, namanya Aus dan Khazraj. Sebagian kabilah Aus dan Khazraj iki wis iman semenjak Kanjeng Nabi nang Mekah. Sudah ada komunikasi. Ning sebagian yang lain, mereka Aus dan Khazraj itu tetap adalah biyen mula penyembah berhala. Di masyarakat Madinah ketika Nabi hijrah, tengriku ada orang Yahudi. Wong Arab Aus Khazraj ini punya jejaring dengan Yahudi, Bani Nadir, Bani Koinuko, dan lain-lain. Bahkan riyen niku pernah masyarakat Madinah ini Arab menokohkan sebagai pemimpin Yasrib. Yasrib yang dimaksud adalah nama lama dari Madinah. Pengen menokohkan orang Khazraj yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ini tokoh dari Khazraj. Abdullah bin Ubay bin Salul meh ditokohkan. Utawa dianggap pemimpin ngoten mawon lah. Tetapi dengan Kanjeng Nabi hijrah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kalah wibawa. Lah, itulah salah satu sumber mengapa lalu dia menjadi pemimpin munafik yang melawan Kanjeng Nabi ini. Para miyarsa ingkang kawula hormati, di
dalam Al-Qur'an banyak difirmankan mengenai tentang munafik. Wonten surat At-Taubah ayat 67 wonten pangandika al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasikun. Nah, ayat surat At-Taubah ayat 67 itu menggambarkan perilaku wong munafik, yakni ya'muruna bil munkar, merintah utawa ngajak-ngajak penggawe mungkar, yanhauna 'anil ma'ruf, malah mencegah penggawe bagus, wayak biduna aidiyahum itu karepe wegah sedekah, nasullaha melupakan Allah. Niki di dalam At-Taubah 67. Enten malih innal munafiqin yuhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salah satu wateke ing dalem pura-pura ngaku iman kala wau berarti juga pura-pura salat, ing dalem nglakoni salat qamu kusala. Mereka bermalas yang nglakoni salat ning dengan malas. Salat dalam suasana malas. Inggih menika wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yurau nanas, pamer kepada orang lain. Si salate kala wau nggih pamer-pameran kemawon. Niki salah satu perilaku daripada munafikin. Lajeng tentang munafik dari segi komunitas di Madinah. Para miyarsa, para pendengar yang saya hormati, baik yang di studio maupun yang di rumah, ngeten. Kaum munafik itu ketika Kanjeng Nabi wonten Mekah, dereng wonten. Di Mekah Kanjeng Nabi tidak berhadapan atau tidak ada orang munafik. Yang ada masa Mekah niku malah terbalik. Wong tertarik nang dakwahe Kanjeng Nabi, pengen iman, ning wedi karo tokoh kafir, maka ning jaba ngaku kafir, ning jerone iman. Niku di Mekah. Wondene ada orang di luar mengatakan iman, ning jerone ora iman niku mulai di Madinah. Mulai di Madinah kalau wau kula aturake Abdullah bin Ubay bin Salul kala wau sebenarnya calon pemimpin yang didukung juga oleh Aus Khazraj maupun Yahudi jatosipun ning lalu tidak berhasil gampangannya ketekan rawuhe Kanjeng Nabi hijrah datang Yatsrib kala wau. Maka lalu di sini kalau maradon, kalau di dalam hatinya ada sakit, kalau drengkinya Kanjeng Nabi juga karena mereka aslinya itu kafir. Abdullah bin Ubay bin Salul itu memang kafir. Imane namun ngaku-ngaku, oleh karena Kanjeng Nabi di Madinah, di Yatsrib itu menjadi orang kuat, semakin kuat, terutama setelah terjadi perang Badar, Islam semakin menanjak, maka lalu orang munafik bertambah banyak, alias semula gak enak iki awake dhewe kafir terus. Jane awake dhewe kan kafir kan. Gak enak, ayo pura-pura ngaku iman wae. Ngoten, mergo iki Muhammad kuat iki. Iku dalam perang Badar iki kafir Mekah hancur, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal meninggal di dalam peperangan Badar. Abu Lahab seminggu setelah perang Badar juga ikut meninggal. Lah iki kan ngedap lek ngono awake dhewe kudu etok-etok iman. Niku yang dikembangkan. Sampai di dalam surat At-Taubah ayat 101 wonten pangandika ngeten. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dan dari orang yang berada di sekitarmu wahai Muhammad, dari kalangan A'rabi atau Badui, munafikun, ada orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan juga dari penduduk Madinah ada yang munafik. Maradu alan nifaq, mereka bertahan di dalam kemunafikan. Wahai Muhammad, wahai orang mukmin, la ta'lamuhum, kamu tidak tahu mereka.
ning nahnu na'lamuhum, kami Allah mengetahui mereka, sanu'adzibuhum marratain, kami Allah akan menyiksa mereka 2 kali, neng dunia neng akhirat. Summa yuradduna ila adzabin azim, kemudian mereka dikembalikan ke siksa yang agung. Inilah beberapa potret munafikin sing ono ing surat Al-Baqarah, diuraikan wonten ing ayat 8 nanti sampai 20 itu. Terus di ayat selanjutnya wonten ing surat Al-Baqarah salah satu peril sejene neng jero atine neng penyakite. Terus wahai dulur-dulur sing sampean ngaku iman to, aja gawe kerusakan di muka bumi. Loh, aku gak gawe kerusakan kok, aku gawe kebagusan kok. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka membuat kerusakan tidak merasa tapi. Dulur Abdullah bin Ubay bin Salul sakbolo tak elingne ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Mbok yo sampean ki iman tenan ngono lho. Kaya wong-wong muhajirin datang dari Mekah berkorban saiki ning Yasrib lalu menjadi mukmin yang bagus, ngono lho. Lajeng mereka menjawab, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka berkata, apakah saya harus beriman seperti orang-orang yang bodoh-bodoh itu? Sing dikarepake wong bodoh iki wong muhajirin. Lah iya. Wong ning Mekah iku duwe bondo, ning Mekah iku duwe lahan. Banjur diajak Muhammad hijrah nang Yasrib. Ning Yasrib orang diopo-opo. Kok gelem-geleme? Itulah penilaiane wong munafikin, bahwa wong mukmin utamanya orang muhajirin dari Mekah ini sufaha. Aku kon iman kaya mereka yang bodoh-bodoh itu toh. Ya enggak mau dong. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Lebih lanjut para miyarsa ingkang kawula hormati, Allah menggambarkan mereka di dalam ayat ingkang nomor 17. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah mengelilingi dikelilingnya Allah melenyapkan cahaya api itu, lalu mereka menjadi membiarkan cahaya yang menyinari dan membiarkan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan. Niku masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta dan tidak kembali lagi. Niku gambarane Allah tentang misal daripada orang munafik. Nah, terus gambarane di dalam ayat masaluhum qala wau, orang menyalakan api semula gelap, setelah api nyala banjur sinarnya api atau nyalanya api ini dimatikan oleh Allah dan lalu mereka ditinggalkan dalam keadaan gelap. Wong munafik iki kaya ngono iku. Sing jenenge terang kala napa? Wong munafik itu kan yo mendengar toh isi Al-Qur'an. Iku maklelap padang. Tetapi lalu mati lagi karena mereka tidak butuh. Jadi munafik itu yo krungu keterangan Al-Qur'an. Swarga iku kayak ngene iki, neraka iku kayak ngene iki. Ngoten? Lajeng padang toh. Ralat suwi banyak hilang. Artinya keimanan kalau hilang lagi.
mereka sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ada lagi gambaran daripada munafik di dalam ayat 19. Inggih menika au kasayyibim minas sama, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat, udan deras dari langit, fihi dulumatun, yang disertai kegelapan, warokdun, petir dor, kilat, wabar, yaj'aluna asabiahum, mereka menyumbat telinganya dengan jari-jarinya untuk menghindari dari suara petir karena takut mati, hadarul maut. Ada 2 ayat di dalam Al-Qur'an, setunggal Al-Baqarah 17 dan 18, setunggal Al-Baqarah 19 teko 20, yang semuanya itu adalah perumpamaan Gusti Allah mengenai wong munafik. Jadi padang peteng kok sampai digambarake eneng hujan lebat lalu ada petir, niku napa artine? Niku sebenarnya hujan lebat itu kiasan Al-Qur'an. Al-Qur'an turun ayat nerangake tentang neraka, tentang siksa. Lah itu kan petir, ngoten. Lah niku sing artine gambaran petir itu yang seperti itu. Nah, lalu mereka nutupi telinganya, hadarul maut, karena takut mati. Jadi gampangane iman terhadap orang munafik itu teko lunga. Baik yang digambarkan oleh ayat masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro, maupun yang digambarkan oleh ayat au kasagibim minas sama al ayat kalau para miyarsa ingkang kawula hormati. Kalau mau kula matur sekedhik bahwa munculnya munafikin itu terutama ketika Kanjeng Nabi sampun wonten ing periode Yasrib. Kanjeng Nabi hijrah. Terus lek di fi qulubi maradun kalau lajeng menapa menika kaitannya dengan tokoh, kaitannya dengan yang nanya menapa menika kaitannya dengan kehidupan dengan orang kafir, mereka bergaul dengan orang Yahudi. Para miyarsa yang saya hormati, ketika Kanjeng Nabi masuk Yasrib, itu di Yasrib sanesipun kula aturake kala wau, ada orang Aus Khazraj, sebagian sudah iman, sebagian masih penyembah berhala. Dan ada orang Yahudi. Wong Yahudi ini kumalan sudah lebih dulu menguasai pasar Yasrib atau telah bercokol lama di Yasrib. Kula lek matur Yasrib niku sama dengan jenenge Madinah, nama kota Madinah, nama lama. Sebab Yasrib dadi jeneng Madinah itu kan sakwise Kanjeng Nabi hijrah. Wong Madinah itu semula Madinatul Rasul, semula Madinatul Rasul. Awal mula Kanjeng Nabi masuk Madinah. Lah terus niku sok-sok para ahli hadroh, tola al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina, dan seterusnya. Nazom ini bukan karangan di tahun 2000, bukan karangan orang hadroh di tahun 1900. Nazom ini sudah dinazomkan pada masa Kanjeng Nabi masuk Yasrib. Sing nazam lagi orang-orang yang menyambut kedatangan mereka itu. Kedatangan Kanjeng Nabi datang Yasrib, maksudnya disambut dengan tola al badr. Niki nazam yang syair sing paling lama umurnya. Tola al badru alaina. Nah, termasuk semula wong Yahudi niku yang duwe menaruh harapan terhadap Kanjeng Nabi, siapa tahu ini nanti juga bisa menjadi pemimpin bersama di Yasrib ini yang ternyata mereka kecewa. Kanjeng Nabi lalu para sedulur kabeh, Aus, Khazraj, Yahudi, ngeten mawon sing penting, marilah kita menjaga kerukunan di Madinah. Terus Kanjeng Nabi pancen membuat pola, ayo kita rukun menjaga Madinah.
Tujuannya Kanjeng Nabi ialah untuk kalau Madinah dengan agama yang macam-macam, ada ahlul kitab, ada minoritas Nasoro juga ini rukun menjaga Madinah, itu lalu menjadi aman dari serangan Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab. Ternyata dalam perjalanannya ada pengkhianatan, menjadi orang yang semula wong Yahudi sing kawitane gelem dukung Kanjeng Nabi menjaga Madinah, menjadi tidak dukung. Itulah yang lalu terjadi peperangan di dalam Islam, peperangan antara Kanjeng Nabi di Yasrib di Madinah dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang menyerang dari Mekah. Kanjeng Nabi dengan orang Yahudi, sekongkolnya orang Yahudi dengan mereka. Para miyarsa ingkang kawula hormati, dados ringkas kata, lek digandeng kalian sing kula aturake seminggu yang lampau, wong iman iku ngene iki. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Niku wong mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Wong kafir, Allah Ta'ala di awal Al-Baqarah nerangake wong mukmin 5 ayat. Nerangake tentang orang kafir cukup 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawaun al ayat. Bareng nerangake wong munafik butuh 13 ayat. Mereka mergo perilaku orang munafik ini memang yang paling sulit. Mila lajeng wonten pangandika innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Dados Kanjeng Nabi lebih sulit menghadapi munafikin daripada menghadapi wong kafir. Menghadapi wong munafik malah luwih rumit daripada menghadapi wong kafir. Maka Allah ngendikake innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Jadi mungguhe Gusti Allah juga memang lebih jelek wong munafik daripada wong kafir yang toh ditimbang. Para miyarsa ingkang kula hormati, dados urutanipun wong muttaqin ngene iki. Wong kafirin sawaun alaihim a'anzartahum. Pun lajeng napa niku diterusake wong munafikin intina lek disederhanakan. Ketidakcocokan antara ucapan dan hati. Ringkese kaya ngoten mawon. Lek rada dijelasne maneh, ucapan mengaku iman ning hatinya kafir, penake ngoten mawon. Itulah munafikin dengan segala perilakunya sing kala wau beberapa ayat pun kula aturake mengenai bagaimana keadaan dari munafik. Mugi-mugi para miyarsa ingkang kawula hormati, ingkang kula aturake wonten manfaat maslahah menggaipun kula panjenengan sami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kajian tafsir Al-Quran pada sore hari ini, edisi tanggal 20 Januari 2021. Untuk hari ini yang sudah beliau haturkan di Haji Imam Syafii Farid adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 8 hingga 20 ya. Ya, untuk sore hari ini monggo barangkali penonton yang ada di studio ingin bertanya terkait dengan tema kita hari ini. Ya, monggo ya silakan, monggo. Mau bertanya, gini, pada masa periode Makkah itu kan belum ada atau belum muncul orang-orang yang munafik. Bahkan orang-orang yang masuk Islam itu mengaku kafir untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan pada masa periode Makkah itu dominannya adalah tokoh-tokoh kafir. Namun hal ini berbanding terbalik pada masa Madinah. Pada masa Madinah banyak kaum munafik itu bermunculan. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi munculnya orang-orang munafik di periode Madinah? Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi saya ingin meluruskan mengenai pertanyaan itu ialah masa Makkah yo ono wong iman lan ngaku iman secara terang-terangan. Ya misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, misalnya Dewi Khadijah. Hanya menyangkut pertanyaan kalau wau, enek sebagian wong sing atine pengen iman ning ora wani terang-terangan. Itu tidak semuanya dan tidak semuanya. Itu saya meluruskan pertanyaan kalau wau. Lah kembali bahwa
Mengapa lalu itu muncul di Yasrib itu kalau wau pilih semula Kanjeng Nabi di Madinah awal mula itu pun belum menunjukkan kekuatannya. Sebab Kanjeng Nabi dalam suasana ingin merukunkan penduduk Madinah sing ono sing mukmin wis ono sing penyembah berhala, ono sing wong Yahudi malah dominan, enek wong Nasoro niku teng yang Yasrib seperti itu. Oleh karena itu Nabi semula belum menunjukkan kekuatannya. Akan tetapi setelah tahun kedua Hijriah ada perang namanya perang Badar. Itu Kanjeng Nabi diserang oleh Abu Jahal maupun Abu Lahab dari Mekah. Lalu tempatnya ada di sumur Badar, iku manggone ana ing kidul kulone kota Madinah. Nah itu korbannya luar biasa. Luar biasa dalam arti korbane wong kafir. Wong kafir ada ratusan yang meninggal, ada sejumlah besar yang ditawan, adapun orang mukmin walaupun tentaranya jumlah kecil, itu lalu korbannya tidak banyak. Kesimpulan, masyarakat Yasrib Madinah menjadi, wah Muhammad itu hebat. Oleh karena itu, aku jadi wong kafir berlama-lama, ya tidak patut. Saya harus nutupin kekafiran saya dengan mengaku iman. Niki artosipun. Terus dilatar belakangi oleh orang yang lemah berhadapan dengan kekuatan lain di luar dirinya. Misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul menika orang yang lemah mentalnya menghadapi Kanjeng Nabi dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, saya harus pura-pura ngaku iman. Niku latar belakangnya seperti itu. Nomor 2, ada lagi penyebab lagi Muhammad biyen ora pindah saka Mekah menyang Yasrib sing dadi pemimpin Madinah Yasrib lah aku. Niku sebab itu orang-orang sebelumnya telah tunduk pada saya. Loh, Muhammad datang, mereka menjadi Kanjeng Nabi kuat, banjur mereka menjadi tidak diperhitungkan. Itu kembali kepada contoh yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul kalau terus sebabnya ialah menghadapi kekuatan dan orang yang lemah mental menghadapi kekuatan besar. Lalu kedengkian karena apa yang ingin ia raih ternyata tidak diperoleh. Sebagian napa niku sebab sehubungan pertanyaan sebabnya muncul munafikin nonton ing Yasrib seperti itu. Jawaban kula garis besar kados mekaten, muga-muga dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih ya. Terkait dengan pertanyaan hari ini ya, terkait dengan ayat ke-8 hingga 20 sudah panjenengan jawab. Jadi tadi sebenarnya mungkin merasa dengki itu ya. Jadi di Yasrib merasa bahwa dengan datangnya beliau Rasul Muhammad ini dengki. Misalkan Nabi Muhammad gak datang, saya jadi pemimpin ngoten nggih. Sebenarnya menyambung untuk tema ini nggih ya. Sebenarnya ruginya menjadi orang munafik itu garis besarnya seperti apa? Oke, pun. Pertama jawabannya fi qulubi maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit itu selain dengki, hasad, juga penyakit sak. Sak itu ragu-ragu. Iku lah mbok ditakokne kepada ahli ilmu jiwa manapun, wong urip iku awake dhewe kita kula panjenengan le dikenai oleh suasana sak dan ragu dalam hidup itu mesti suatu siksaan. Rugine teng mriku niku. Nggih. Kalau ragu-ragu mungkin menentukan sesuatu jadi bingung itu juga jadi mungkin tekanan batin juga. Nggih. Nah, terutama kaum munafikin ini kan lalu ragu-ragu sing kaitannya dengan keimanan. Aku ki iman apa ora? Lek ora iman aku engko wedi lek di seterusnya lah kamu. Nggih. Terima kasih untuk kajian sore hari ini beliau Kiai Haji Imam Saidi Farid beserta seluruh penonton yang sudah hadir di studio Radio Duta Nusantara Ponorogo. Kami tunggu untuk kedatangan selanjutnya, semoga diberikan kesehatan dan juga amin. Dari kawasan Sidoluhur Doa Ponorogo Sobat Duta, saatnya Nola pamit undur diri dari program Santapan Rohani Kajian Tafsir Al-Quran bersama Kiai Haji Imam Saidi Farid, pengasuh Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Syari'an Ponorogo. Semoga untuk Rabu ke depan kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah. Hingga saat ini kita sudah ada di ayat ke-20. Insya Allah Rabu depan akan melanjutkan.